Shalom, puji Tuhan Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Renungan firman Tuhan pagi ini tentang satu kata, seandainya. Ya, kata seandainya ini adalah kata yang menyiratkan sebuah penyesalan. Umumnya penyesalan yang sangat dalam karena disertai resiko yang tidak enak. Ada banyak sekali contoh dalam kenyataan hidup sehari-hari di mana kita pasti pernah mengalami. Semoga bukan penyesalan yang berat dengan disertai risiko yang berat pula. Misalkan menyesal tidur terlalu malam sehingga tidak bisa bangun pagi, akibatnya terlambat, tiba di bandara dan ketinggalan pesawat. Nah, penyesalan selalu di belakang. Secara waktu sudah terlambat, terlanjur. Ada yang masih bisa dibatalkan, diperbaiki atau diulang. Namun banyak yang tidak bisa, sudah terlambat dan waktu tidak bisa diputar mundur. Ada contoh di Alkitab orang yang mengalami penyesalan yang mendalam, yaitu Esau yang menjual hak kesulungannya hanya karena tidak bisa menahan lapar atau menahan nafsu untuk menikmati semangkuk sup kacang merah. Pada saat itu Esau tidak berpikir panjang tentang apa arti hak kesulungan, sampai pada saat dia kehilangan berkat kesulungan, barulah dia sangat-sangat menyesalinya. Kejadian 27 ayat 33 mengatakan, lalu terkejutlah Ishak dengan sangat serta berkata, siapakah gerangan dia yang memburu binatang itu dan yang telah membawanya kepadaku? Aku telah memakan semuanya sebelum engkau datang dan telah memberkati dia, dan dia akan tetap orang yang diberkati. 34 Sesudah Esau mendengar perkataan ayahnya itu, meraung-raunglah ia dengan sangat keras dalam kepedihan hatinya serta berkata kepada ayahnya, berkatilah aku ini juga ya Bapa. Ayat 35, jawab ayahnya, adikmu telah datang dengan tipu daya dan telah merampas berkat yang untukmu itu. 36 kata Esau, bukankah tepat namanya Yakub karena ia telah 2 kali menipu aku? Hak kesulunganku telah dirampasnya dan sekarang dirampasnya pula berkat yang untukku. Lalu katanya, apakah Bapak tidak mempunyai berkat lain bagiku? Ayat 37, lalu Ishak menjawab Esau, katanya, sesungguhnya telah kuangkat dia menjadi tuan atas engkau dan segala saudaranya, telah kuberikan kepadanya menjadi hambanya, dan telah kubekali dia dengan gandum dan anggur, maka kepadamu apalagi yang dapat kuperbuat ya anakku? Ayat 38 kata Esau kepada ayahnya, hanya berkat yang satu itu ada padamu ya Bapak, berkatilah aku ini juga ya Bapak. Dan dengan suara keras menangislah Esau. Kitab Ibrani menuliskan bahwa Esau memiliki nafsu yang rendah, sehingga di dalam Ibrani 12 ayat 16 menasehatkan, janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang memiliki nafsu yang rendah seperti Esau yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan, sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Sungguh tragis kisah ini ya. Kita bisa melihat bagaimana menyesalnya Esau. Ya, jangankan menarik kembali hak kesulungannya, untuk mendapatkan berkat yang tersisa saja tidak ada lagi kesempatan bagi Esau. Dalam hati Esau pasti terbesit pikiran ini, seandainya dulu aku bisa menahan laparku dan tidak menjual hak kesulunganku kepada Yakub, maka tidak akan seperti ini. Kita pasti pernah mendengar juga orang berkata, seandainya aku tidak melakukan hal itu dulu, pasti aku tidak mengalami seperti ini. Seandainya waktu dapat diputar kembali, aku tidak akan membuat kesalahan yang sama. Dan banyak lagi kata-kata penyesalan yang kita pernah dengar. Kata seandainya di sini jelas mengandung unsur penyesalan dalam diri seseorang. Orang boleh menyesali apa yang telah berlalu, namun kenyataannya waktu terus berjalan maju, tidak mundur. Walaupun berusaha dengan mencucurkan air mata, bahkan air mata darah sekalipun, tidak akan ada yang mampu memaksa waktu untuk diputar mundur kembali. Kini yang ada hanyalah penyesalan. Nasi sudah menjadi bubur. Sebagai anak-anak Bapa di surga, kita berhak mewarisi janji-janji Tuhan, berkat-berkatnya. Namun untuk melangkah menuju berkat itu ada harga yang harus kita bayar. Kita harus menjaga hidup agar tetap berjalan dalam kehendak-Nya. Tanpa penyangkalan diri dan pikul salib, kita bisa kehilangan hak untuk mendapatkan janji itu.
Oleh sebab itu, mari kita gunakan kesempatan yang ada sebaik mungkin, yaitu hidup dalam pimpinan Roh Kudus, bukan memuaskan keinginan daging, agar kelak kita tidak menyesal. Dalam urusan-urusan di dunia ini pun, kita harus berhati-hati dalam bertindak, dalam berkata-kata, dan dalam mengambil keputusan. Jangan sampai salah dan menyesal. Berusahalah hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Dan jika kita telah melakukan kesalahan atau dosa, jangan menunda-nunda untuk bertobat dan berubah sebelum semuanya terlambat, sehingga yang ada hanyalah penyesalan. Seandainya yang sudah tidak berguna lagi. Jadi mari Bapak Ibu, lewat renungan hari ini kita diingatkan untuk kita berhati-hati dalam segala hal, dalam tindakan, dalam perkataan, dalam apapun yang kita perbuat, supaya kita tidak beresiko mengalami sesuatu yang buruk sehingga yang ada hanyalah penyesalan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, tolong kami ya Tuhan, di dalam kami bertindak, di dalam kami melakukan segala sesuatu, dalam mengambil keputusan dalam hal apapun Tuhan. Roh Kudus kuasai pikiran, kehendak, perkataan, tingkah laku, perbuatan kami, supaya kami bertindak benar sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Dan kami ya Tuhan tidak harus menanggung resiko-resiko yang seharusnya tidak terjadi. Terima kasih buat hari ini, Tuhan pimpin kami hari ini, untuk kami tidak salah dalam bertindak. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami mengucap syukur dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.